Penelitian Budidaya Tanaman Jagung di Kecamatan Salomeko, Kabupaten Bone. Halo teman-teman, saya atas nama Digila Zaira, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya sedang berada di kantor Balai Pertanian Kecamatan Salomeko, Kabupaten Bone. Yuk ikut bersama kami belajar tentang budidaya tanaman. Baik Bapak, silahkan perkenalkan nama dan peran Bapak dalam Balai Pertanian Kecamatan Salomeko ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail SP sebagai Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Salomeko, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya juga dipercayakan menjabat sebagai pimpinan pertanian kecamatan. Kemudian saya juga sebagai penyuluh pertanian di Kecamatan Salomeko, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Baik Bapak, langsung saja kita mulai dari pertanyaan pertama, yaitu jenis tanaman pangan yang ditanam ini, alat yang digunakan untuk mengolah lahan tapang untuk apa? Baik, untuk pengolahan tanah komoditi jagung, yaitu kita menggunakan yang pertama adalah hand traktor, kemudian ada kultivator untuk menggemburkan tanah, untuk memblender tanah. Kemudian selanjutnya kita juga menggunakan cangkul. Bagaimana caranya kita tanam jagung kayak ini? Ya, caranya kita menggunakan tugal. Jadi setelah diolah, setelah di kultivator atau di blender, kita bikin bedengan dengan menggunakan tali. Yang jarak bedengannya ini kurang lebih 80 cm. Kemudian jarak antar bedengan itu kurang lebih 1 meter. Jadi untuk satu bedeng dua baris tanaman. Pada saat dilakukan pertanaman kita menggunakan tugal. Jadi tugal setiap 20 cm, baru kita isi satu biji satu lubang. Jadi jenis pupuknya Bang, itu jenis apa dan berapa kali kita pupuk ini jagung? Baik, jadi pertama itu pada saat pengolahan tanah kita menggunakan pupuk NPK dan urea. Kemudian yang ketiga juga kita menggunakan pupuk fosgro namanya. Jadi fosgro itu kandungannya unsur P, fosfat. Kemudian selain itu juga kita lakukan pengapuran. Kita berikan kapur pertanian atau kaptang sebelum ditanami. Nah, cara pemeliharaannya bagaimana Bang sehingga bisa tumbuh subur seperti ini? Kemudian mengenai cara pemeliharaannya, yang pertama adalah tentu kembali kita harus melakukan pemupukan setelah berumur 10 hari. Jadi setelah 10 hari kita lakukan pemupukan dengan cara dikocor. Yang dikocor itu kita cairkan ya, NPK, urea, kemudian ada juga MKP, monokalium fosfat, kemudian ada ultradap. Itu kita cairkan semua, baru kita semprot bawah pohonnya ya, yang di tanah. Bukan daunnya yang kita semprot, tapi dikocor di bawah pohonnya. Kalau cara menghindari tanaman dari hama itu bagaimana cara Bang? Dari hama dan penyakit? Ya, jadi kemarin ini hama yang menyerang itu hanya ulat gerayak. Jadi kami di sini sempat juga kewalahan karena dengan cara menggunakan pestisida alami itu tidak mempan, sehingga alternatif yang kami gunakan adalah menggunakan pestisida atau insektisida yang berbahan aktif kimia, dan hanya itu yang bisa memusnahkan ulat-ulat yang ada di tanaman ini. Walaupun mengenai masalah penyakitnya sampai hari ini kita belum menemukan. Jadi hanya hama yang ada, yaitu hama ulat. Kalau panen Bang pakai cara manual atau bagaimana itu Bang? Ya, kalau panen kita di sini hanya manual. Jadi kita langsung pakai tangan saja, baru di pabrik ya, langsung dengan kulitnya. Jadi langsung dalam proses penggilingan itu langsung pipil hasilnya, jagung pipil. Yeah. Kalau pasca panen Bang, gimana kita jual ini? Untuk jagung kalau setelah panen pembeli yang datang di sini. Jadi sebenarnya kita tidak susah dalam hal pemasaran, karena pembeli sebenarnya sudah
berdatangan untuk langsung mengambil di lokasi. Dengan kalau berbicara mengenai masalah keuntungan, sebenarnya luar biasa, bagus keuntungannya kalau misalnya kita membudidayakan tanaman jagung ini, karena modalnya sebetulnya tidak terlalu besar, tapi hasilnya lumayan bagus. Apalagi harga jagung sekarang itu sampai 5.000 per kilo. Sedangkan misalnya harga 2.500, sebetulnya kita masih untung. Jadi intinya ini tidak pernah mengalami kerugian, Pong. Selama ini tidak pernah mengalami kerugian. Alhamdulillah kalau jagung kita di sini tidak pernah rugi. Biarpun komoditi lain sebetulnya tidak ada yang bisa kita membuat rugi. Olehnya itu kami berharap ini adik-adik ini bisa juga berpikir ke depan bagaimana supaya bisa menjadi generasi penerus, generasi sebagai petani milenial. Kesulitan selama budidaya jagung ini, Bang, apa? Kesulitannya sebetulnya hanya mengenai air. Ya, karena terkadang tanaman ini butuh air, tapi air hujan tidak ada. Sehingga itu tadi, kalau misalnya mau dipupukkan harus ada hujan dulu. Sehingga harus tertunda lagi pemupukannya kalau misalnya tidak hujan. Karena kita di sini hanya mengandalkan air hujan. Sementara ini kita melakukan bor. Mudah-mudahan ke depan air ini tidak susah lagi kalau misalnya bornya sudah jadi. Dan ini pertanyaan terakhir, Bang, apa alasan tak pilih jagung untuk ditanam di sini? Ya, kemarin di lahan ini ada beberapa petani yang ada di sekitar sini melakukan berbagai macam tanaman. Ada ubi jalar, ada padi, ini kan juga pernah jadi sawah. Namun hasilnya sebenarnya hampir dikatakan tidak ada, dan itu hanya merugikan. Sehingga saya ambil alih agar lahan ini. Kemudian kami mencoba untuk membudidayakan jagung, dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Coba bisa kita lihat buahnya, bahkan rata-rata hampir 2 buah per pohon. Jadi kalau jagung saya rasa ini sudah membuktikan bahwa jagung di sini sangat cocok untuk dikembangkan. Mungkin cuma itu pertanyaannya, Bang, dan terima kasih untuk bisa meluangkan waktunya. Dan kami dari kelompok 2 itu sangat banyak terima kasih untuk Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani milenial.